Puji Tuhan. Terima kasih ibu-ibu yang sudah melayani kita dalam pujian penyembahan. Ya, shalom para wanita Allah, anak-anak perempuan Bapak yang luar biasa. Shalom sekali lagi. Puji Tuhan ya. Senang sekali kita bisa bersekutu pagi hari ini dalam rangka kita akan diperlengkapi kelanjutan dari Wanita Cakap Berdampak modul 1. Sudah sangat lama sebetulnya itu kita selesaikan ya. Terima kasih Bu. Dan kita lanjutkan dengan modul Wanita Cakap Berdampak modul 2 ibu-ibu. Ya, saya percaya kita tahu semua aturannya. Maksudnya nanti setelah ibu-ibu menyelesaikan modul 2 dan juga modul 3 akan mendapatkan sertifikat sesuai dengan nama ibu-ibu masing-masing. Tetapi ada satu persyaratan bahwa saya kurang paham sekarang ini ya, mungkin maksimum 2 kali tidak hadir ya. Jadi sebaiknya memang jangan tidak hadir kalau sangat tidak terpaksa. Kalau karena sakit atau karena yang lain tidak bisa jalan ya, mungkin itu lain alasan ya ibu-ibu ya. Iya, ini gabungan sepertinya ya Ibu Nonon ya. Ada dari berapa WBI? Oke. Ya. Wow, puji Tuhan. Makanya tadi saya lihat ada yang dari Amazing ini, bukan wajah asing buat saya soalnya gitu ya. Puji Tuhan. Oke, siap. Oke, kita siapkan hati kita. Jadi saya akan menyampaikan sesi 1 dan 2 pagi ini sampai pukul 12. Nanti ada break, setelah itu sesi 3 dan 4 akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dr. Shirley Lasut ya. Dan nanti ada beberapa pembicara lagi ke depan, mungkin saya kebagian 2 kali, mungkin ya. Mungkin di bagian akhir juga nanti saya ya ibu-ibu ya. Baik, kita buka di dalam buku kecil ini ibu-ibu. Pastikan memang kita membawa alat tulis supaya kita bisa tambah catatan-catatan di bawahnya ya. Wanita yang berhikmat itu adalah sesi 1 di modul kedua ini. Nah, ketika ibu-ibu mendengar kata hikmat, biasanya yang muncul di pikiran kita adalah oh hikmat itu ada di sini, ada di otak gitu ya. Entah otak bagian depan atau otak bagian belakang. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Dan kadang-kadang kita berpikir bahwa oh wanita yang berhikmat itu pasti pinter, pasti cerdas, pasti punya gelar yang banyak berderet begitu ya. Udah sarjana, S2, S3, S4, S lilin, entah S apa saja lah ya ibu-ibu ya. Bukan ternyata ya. Jadi kadang-kadang seorang ibu rumah tangga biasa bahkan yang tidak lulus SMP pun Tuhan bisa kasih hikmat luar biasa. Sebaliknya kadang-kadang orang sudah bergelar doktor tapi tidak berhikmat, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi hikmat itu tidak tergantung pada gelar seseorang, enggak ya. Juga tidak tergantung pada kekayaan seseorang, enggak juga gitu ya. Jadi apa dong? Nah, kita akan lihat satu persatu nanti tahapannya ya. Nah, apa sih hikmat itu? Dibantu saja ya, saya kurang biasa menggunakan ini soalnya, jadi dibantu saja. Apa itu hikmat? Kalau dari bahasa Ibrani hokmah, artinya sangat berhati-hati, bertindak bijak, atau menjadi ahli ya. Kalau dalam bahasa Yunani itu adalah sophia, artinya apa? Memiliki ketajaman untuk membedakan, mempertimbangkan, berhati-hati, waspada. Nah, kalau kita mau sederhanakan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami dan kita bisa langsung praktekkan, maka hikmat itu adalah menurut kekristenan kemampuan akal budi kita yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang yang takut akan Tuhan. Sehingga nanti ia mengerti, dia dapat membedakan baik dan jahat, dia bisa membedakan benar dan salah di dalam satu persoalan atau ketika dia mengambil sebuah keputusan. Dengan begitu dia akan bertindak bijaksana di dalam menghadapi segala sesuatu. Artinya sangat sedikit kemungkinan dia akan salah dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu ilustrasi. Jadi ada seorang ayah, saya turun dikit nggak apa-apa ya. Jadi ada seorang ayah ini punya 2 anak dan istrinya sudah meninggal. Sudah tua juga si bapak ini, kemudian dia tahu umurnya sudah tidak lama ya. Lalu dia panggil kedua anak, dia berkata begini, kamu berdua sini. Papa ini kan punya perusahaan ya dan jauh dari rumah begitu. Perusahaan kita juga ada ladangnya dan sebagainya. Nah,
umur papa ini sudah nggak lama. Jadi saya serahkan perusahaan itu kepada kamu berdua. Ya, yang bagian ini kamu yang paling sulung, yang bagian ini kamu paling bungsu. Kamu akan berhasil, kamu akan diberkati, kamu akan sukses, tapi dengan syarat. Selama kamu bekerja, pulang pergi ke perusahaan, ke rumah, kepalamu tidak boleh kena sinar matahari. Kepalamu tidak boleh kena sinar matahari. Wah, kedua anaknya senang ya, yes, siap. Karena sudah dapat warisan. Ketika ayahnya meninggal, mereka berdua menjalankan usaha itu. Yang sulung ini berpikir, waduh, ini kalau saya nggak boleh kena sinar matahari, maka saya harus beli payung. Jadi dia pergi ke kantor selalu pakai payung, ya, ke perusahaan maksudnya ya. Selalu pakai payung, dia jalanin tuh usahanya, ladangnya. Nanti dia pulang juga pakai payung lagi, begitu ya, ibu-ibu. Sementara yang bungsu berpikir, ya intinya kepalaku nggak boleh kena sinar matahari. Ya tentu tidak berkendaraan ya. Jadi dia bangun pagi-pagi buta ketika matahari belum terbit. Dia berangkat ke sana. Dia mengawasi segala usaha itu. Dan nanti dia pulang ketika matahari sudah terbenam. Jelas kepalanya tidak kena sinar matahari. Kira-kira ibu-ibu bisa nangkap mana yang berhasil? Yang kedua yang berhasil. Yang kedua yang bungsu yang berhasil. Lah yang pertama dia mungkin udah berangkat jam 10, terang, udah panas pakai payung. Pulang pun mungkin masih jam 3, masih panas pakai payung. Gimana mau berhasil orang begini? Jadi itulah hikmat. Kadang-kadang kita berpikir hanya karena kita dipercaya sesuatu pekerjaan, kemudian dikasih tanggung jawab bla bla bla. Wah, ini kita lakukan dengan cara kita sendiri, maka kita akan berhasil. Tapi seringkali yang terjadi apa? Malah bukan berhasil, malah hancur-hancuran. Kenapa? Enggak berhikmat. Jadi anak kedua itu yang berhikmat. Ayah itu kan tidak mengatakan bahwa kamu harus berangkat pagi, pulang sore. Enggak, dia cuma bilang pokoknya kepalamu tidak boleh kena sinar matahari. Seperti itu. Jadi tergantung bagaimana meresponinya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Pasti kita tahu satu tokoh yang sangat terkenal di Alkitab. Belum pernah ada seorang manusia pun di muka bumi seperti orang ini sebelumnya maupun sesudahnya. Tentu jangan dibandingkan dengan Tuhan Yesus ya, saudara ya. Nah, orang ini bernama Salomo. Satu waktu ketika dia sudah diberikan estafet kepemimpinan oleh ayahnya Daud menjadi raja memimpin Israel. Di masa-masa itulah masa kejayaan bagi kerajaan Israel. Dan ketika dia sudah mengenata segala sesuatu, maka Tuhan pun bertanya kepadanya dalam sebuah mimpi. Tuhan menjumpai dia. Apa yang kau minta daripadaku untuk menjalankan pemerintahan ini? Salomo berkata, berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham untuk menghakimi umatmu. Menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Dan Tuhan berkata, karena engkau tidak meminta kekayaan, tidak meminta kehormatan, kemuliaan, tapi minta hikmat, maka yang lain akan mengikutinya. Jadi hikmat diberikan tapi kekayaan akan mengikuti, kehormatan akan mengikuti, kemuliaan akan mengikuti. Ibu-ibu, begitu luar biasanya hikmat itu sehingga kitab Amsal berkata, hikmat itu lebih berharga dari perak, dari emas, dari berlian sekalipun. Berbahagialah orang yang mendapatkannya. Karena ketika orang mendapatkan hikmat, maka kekayaan akan segera menyusul mengikuti. Kehormatan akan segera menyusul mengikuti. Tapi kalau orang tidak berhikmat, tadinya dia kaya, bisa tiba-tiba miskin kerek. Karena tidak berhikmat mengelola. Orang yang punya jabatan, punya gelar tinggi, tidak berhikmat, runtuh dalam sekejap. Ibu-ibu kan tahu hal yang viral di televisi belakangan ini di medsos kan ya. Kurang kaya apa itu orang, kurang tinggi apa jabatannya, tapi karena tidak berhikmat, dalam sekejap hilang semuanya. Betapa pentingnya hikmat dalam hidup ini. Ya. Nah sekarang kita lanjutkan. Berikan kepada hambamu hati yang paham. Jadi gini loh, hikmat itu ternyata bukan saya mengatakan tidak ada kaitannya dengan otak ya, bukan. Tapi hikmat itu adalah kesesuaian, koneksi antara hati dan pikiran. Itulah hikmat. Itu disebut dengan mind, pengertian gitu, paham gitu.
ya. Hati saya dan pikiran saya nyambung. Lahirlah hikmat. Makanya Salomo bilang berikan kepadamu hati yang paham, bukan otak yang paham. Bukan otak yang pintar tapi hati yang paham. Nah, sampai di sini paham ya Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Bukankah seringkali antara hati dan pikiran kita seperti ada dua kepribadian bertentangan dalam diri kita? Hati kita bilang ampunilah orang itu, kasihani dia. Otak kita bilang enak aja gitu ya. Jadi semacam ada dua pribadi berperang dalam diri kita. Tapi waktu kita ada satu kesesuaian, persetujuan antara hati dan pikiran, itulah yang disebut dengan pengertian itu. Lahirlah hikmat, ibu-ibu dikasihi Tuhan. Makanya kita jangan selalu hanya menuruti apa yang dikatakan pikiran kita. Karena kadang-kadang gak benar. Atau semata apa yang dikatakan hati kita. Juga kadang-kadang jadi hanya tulus tapi tidak berhikmat gitu kan ibu-ibu ya. Jadi kita bisa ditipu orang. Orang kalau terlalu berbelas kasihan tapi tidak berhikmat jadi diperdaya. Jadi dianggap bodoh akhirnya gitu. Orang kalau hanya menggunakan pengertian tapi nggak disertai dengan hati yang penuh dengan belas kasihan, jadi akhirnya sombong ibu-ibu ya. Jadi memang harus seimbang. Makanya firman Tuhan berkata, hendaklah kamu tulus seperti merpati, cerdik seperti ular, seimbang ya. Bagaimana kita bisa memperoleh hikmat? Ada beberapa langkah yang kita bisa lakukan dan ini praktis. Tidak ada yang tidak bisa melakukan ini. Semua manusia pasti bisa, apalagi di dalam Tuhan, ibu-ibu ya. Yang pertama, bagaimana caranya memperoleh hikmat? Kita baca sama-sama. Apa? Minta kepada Allah. Kenapa sih kepada Allah mintanya bukan kepada profesor? Karena yang punya hikmat cuma Tuhan. Profesor itu cuma pinter. Dokter, orang yang bergelar maksud saya cuma pinter. Tapi hikmat tidak ada pada mereka. Karena sumber hikmat itu hanya Tuhan. Iya. Di dalam Yakobus 1 ayat 5 firman Tuhan berkata di situ. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, apa hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka Allah itu akan diberikan kepadanya. Kalau kita langsung datang kepada sumbernya, wah ini letaknya nih, ini kuncinya. Persoalannya seringkali kita salah alamat, datanya ke alamat yang palsu gitu ya. Kita pikir manusia lah yang bisa memberikan jawaban kepada kita, bisa menolong kita, bisa memberikan solusi untuk persoalan kita. Enggak taunya enggak. Tapi hari ini Tuhan mengajar kita minta langsung kepada Tuhan. Ibu-ibu pernahkah atau selalukah ibu-ibu dibangun pagi hari selain ibu-ibu meminta penyertaan Tuhan, selain ibu-ibu meminta Tuhan berkati dalam pekerjaan, apakah juga ibu meminta Tuhan hari ini Engkaulah hikmat bagiku. Karena aku nggak mungkin bisa mengelola rumah tangga atau bekerja atau melayani tanpa hikmat yang kau berikan. Saya sebagai seorang pengajar sangat membutuhkan hikmat dari Tuhan. Itu sebabnya saya tidak pernah lalai atau lupa meminta hikmat ketika dibangun di pagi hari. Dalam menjalankan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang istri, dalam apa saja ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan kita mengandalkan, oh saya ini udah sarjana, oh saya S2. Akhirnya apa? Mentok akhirnya. Kenapa? Karena segala ilmu itu ada batasnya. Segala pengetahuan itu ada batasnya. Hanya hikmat dari Tuhan yang tidak ada batasnya. Karena sumbernya datang dari yang tidak terbatas. Jadi tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang sanggup menyelesaikan semua persoalan yang ada dalam diri kita. Dan kalau hikmat darinya ada pada kita, wah beginilah nanti keadaan orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan itu. Mereka kelihatannya nggak punya masalah. Kelihatannya mereka tuh ringan saja jalan hidupnya. Jangan bilang mereka nggak punya masalah, punya. Tapi karena mereka punya hikmat, mereka bisa tetap tenang menjalani hari-harinya. Langkahnya ringan, dia bersuka cita saja menjalani hari-harinya. Nah, bukankah kita itu kerinduan kita ibu-ibu? Jadi minta kepada Allah. Ibu-ibu sudah mintakah hikmat dari Tuhan, amin? Selalukah memintanya? Sekarang tadi aminnya gede. Sekarang aminnya cuma 1-2 orangnya. Minta juga hikmat kepada suami kita. Minta hikmat kepada anak-anak kita. Supaya mereka juga bisa cakap menyelesaikan setiap pekerjaannya. Yang kedua apa? Yang kedua bagaimana kita bisa memperoleh hikmat? Sama-sama baca.
takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya. Dan takut Tuhan itu berarti mengenal yang Maha Kudus, menjauhi kejahatan. Setelah kita minta kepada Tuhan, lalu jangan kita anggap remeh dengan semua yang Tuhan berikan itu. Milikilah hati yang hormat, hati yang respek, hati yang terfokus, tertuju kepada Tuhan. Ibu-ibu, orang yang takut akan Tuhan itu, maka Tuhan bergaul karib dengan dia. Alkitab bilang begitu ya. Jadi takut kepada Tuhan, saya yakin kita mengerti maksudnya. Bukan seperti takut kepada hantu, akhirnya menjauh. Tapi takut kepada Tuhan justru kita akan mendekat kepadanya. Takut kepada Tuhan kita akan menjadi orang yang mengandalkan dia. Takut kepada Tuhan kita akan membenci apa yang dia benci, dosa namanya. Takut kepada Tuhan berarti kita akan sungguh-sungguh menjaga kekudusan hidup kita. Takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita roh takut akan dia, supaya dengan begitu hikmat Tuhan turun atas kita, ibu-ibu. Lalu yang ketiga, bagaimana memperoleh hikmat? Belajarlah rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang tahu, sadar akan keterbatasannya. Orang yang rendah hati sadar bahwa dia tidak bisa melakukan banyak hal tanpa dibantu, tanpa ditolong, tanpa dinasehati. Tapi kalau orang yang sombong sebaliknya, dia tahu, dia rasa dia ya udah paling pinter, dia rasa dia udah paling berpengalaman. Begitu mah kecil, dulu kan udah pernah ngalamin juga, sekarang juga pasti bisa. Betul, kadang-kadang pepatah bijak yang mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik itu kadang-kadang betul. Tapi kadang-kadang juga tidak betul, ibu-ibu ya. Di dalam Alkitab ada contoh, jadi waktu semalam-malaman Petrus dan teman-temannya memancing ikan, satu ekor pun mereka nggak ketemu. Padahal mereka adalah ahli dalam hal menangkap ikan, sangat ahli bahkan begitu. Tapi dari mulai sore sampai pagi, satu ekor pun nggak dapat. Kok segitu bodohnya ya? Bukannya mereka orang yang ahli di situ, gitu ya? Bukan cuma berpengalaman, tapi ahli, ibu-ibu, gitu. Harusnya nggak mungkin terjadi hal yang sekonyol itu gitu ya. Tapi Tuhan izinkan supaya tidak mengandalkan pengalaman. Tidak merasa bahwa hebat dengan apa yang sudah kita pernah lakukan. Satu ekor nggak ketemu, ekornya aja nggak ketemu ibu-ibu. Ya, sampai akhirnya Tuhan datang mendekati mereka. Ya, dan mereka berkata, Petrus berkata, "Guru, kami sudah semalam-malaman ini, tapi satu ekor pun kami tidak tangkap." Artinya apa? Semua pengalaman itu tidak ada gunanya. Keahlian mereka tidak ada gunanya, ibu-ibu. Tapi Tuhan berkata, coba lemparkan jalamu ke sebelah kanan yang lebih dalam. Begitu mereka taat, terjadilah mujizat. Nah, jadi sang hikmat yang datang menjumpai mereka, yang sudah putus asa, kelelahan, capek, udah gak ngerti lagi, mau pulang aja dengan putus asa mungkin ya. Tapi ketika mereka berjumpa dengan sang hikmat, Tuhan Yesus namanya, dan mereka taat kepadanya, itulah saat terjadinya mujizat. Ibu-ibu, bukankah seringkali kita juga begitu? Dulu hal kayak gini udah pernah terjadi, saya lakukan ilmu yang sama, kok gak mempan ya gitu. Dulu saya pernah ngalamin begitu, saya pernah lakukan A, B, jadi kok mentok ya, ini gimana ini? Ya saudara lupa, kita lupa bahwa pengalaman kita, pengetahuan kita, hikmat manusiawi kita sangat terbatas adanya. Walaupun persoalan yang dihadapi mungkin sama ibu-ibu ya, hanya Tuhan yang selalu bisa memberikan hal yang terbaru bagi kita dan tahu bagaimana cara paling tepat menyelesaikan masalah itu. Itu sebabnya mari kita menjadi orang yang rendah hati, andalkan Tuhan, tanya Tuhan, jangan gegabah. Nanti terjadi penyesalan seumur hidup. Biasanya kan begitu ya, penyesalan selalu datang terlambat ya. Kalau semua datang di depan, di awal, kita nggak akan melakukan itu tentunya. Kita bisa menghindari ibu-ibu ya. Orang yang rendah hati dikasihi Allah, maka Tuhan akan mengaruniakan banyak hal kepada mereka. Orang yang rendah hati dibimbing oleh Tuhan, diajari oleh Tuhan. Kalau orang nggak punya kerendahan hati, nggak mungkin bersedia untuk diajar. Karena dia sudah mengatakan saya sudah tahu semua itu. Gitu ya,
Termasuk hari-hari ini, sekarang ini yang ibu-ibu hadir di sini adalah salah satu bentuk kerendahan hati. Karena sadar, saya masih perlu diperlengkapi. Di zaman sekarang ini lagi muncul satu fenomena, orang berkata, ayo kita ikut seminar, ayo kita ikut pendalaman Alkitab. Alah, paling gitu-gitu doang, isinya udah tahu. Bu ya. Gitu-gitu doang. Akhirnya hidupmu gitu-gitu doang. Karena gak pernah open minded. Nggak pernah terbuka pikirannya, selalu diblok, sudah tahu. Padahal sok tahu sebetulnya. Saya yakin kita nggak begitu ya ibu-ibu ya, kita mau terus diperlengkapi. Jadilah seorang anak Tuhan pembelajar, senang belajar gitu ya. Sehingga nambah terus hikmatnya, nambah terus hal-hal yang baru, begitu. Kemudian yang keempat, bagaimana kita memperoleh hikmat? Ya, mencintai firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3:15, firman Tuhan berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi apa? Hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi ternyata hikmat itu juga ada pada firman Tuhan. Waktu kita baca firman Tuhan, firman itu akan memenuhi pikiran dan hati kita. Waktu kita mau bertindak, ketika kita kebingungan, firman itu muncul. Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Itu sebabnya tidak bisa tidak. Kita harus punya satu target di hidup kita. Meskipun di gereja kita hanya 1 minggu, 1 kali berikut dengan WBI, mungkin kalau ada komsel. Tapi kan di hari-hari lain, kita dapat sumber dari mana firman Tuhan? Cari sendiri. Kita punya Alkitab, mari kita baca. Kita punya YouTube, dengarlah firman Tuhan yang mendidik. Yang membawa kita lebih dalam mengenal Tuhan. Jangan juga sembarangan mendengarkan pengajaran ibu-ibu ya. Harus dipilih juga. Dan GBI itu punya. Bapak ibu-ibu tahu pasti ya, hamba-hamba Tuhan GBI. Bahkan dari pusat pun ada sinode GBI. Dengarkan pengajaran-pengajaran yang sehat. Yang bisa mempertumbuhkan iman kita dan terus bisa memperbaharui pikiran kita. Karena firman Tuhan itu juga adalah hikmat itu sendiri. Enak ya kalau kita bergaul dengan orang yang cinta firman Tuhan. Apa-apa jawabannya firman. Apa-apa jawabannya firman. Ini luar biasa. Ibu-ibu di rumah sebagai istri, ketika ada persoalan yang harus diselesaikan dengan suami, jawabannya harusnya selalu firman, Bu. Harus firman, ya. Kepada anak-anak, jawabannya firman. Nah, akan sangat berbeda tentunya kalau sehari-hari seorang perempuan yang dicintai bukan firman, yang disenangi bukan firman, tapi film India, drama Korea dan macam-macam yang lainnya, sampai hafal serinya begitu ya. Wah, kalau ngomongin sinetron seru banget, nyambung aja. Membicarakan tentang apa yang viral hari-hari ini, Lesti Kejora, wah semua nyambung semuanya. Tapi gila ditanya firman Tuhan, apa itu? Emang ada tertulis di Alkitab? Ngomongnya begitu, Bu. Gimana, Bu? Akhirnya apa? Persoalan-persoalan yang kita hadapi tidak pernah selesai. Karena yang mampu menyelesaikan itu hanya firman Tuhan. Seperti itu. Ribut dengan suami nggak pernah bisa selesai karena jawabannya bukan firman Tuhan. Persoalan keuangan terus jadi pemicu keributan di rumah tangga karena jawabannya bukan firman Tuhan. Coba kalau dijawab dengan firman Tuhan, pasti damai, Bu. Ya. Cintai firman Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang betul-betul wise ya, bijak dalam hidup ini. Yang kelima, bergaul dengan orang bijak. Pilihlah teman akrab kita. Kita harus berteman dengan semua orang, betul ya. Tapi untuk menjadi teman yang soulmate, tahu soulmate ya? Yang batinnya tuh nyambung, chemistry-nya dapat gitu ya. Bisa diajak sharing nih orang ya, bisa diajak curhat, nggak bocor juga mulutnya, bisa jaga rahasia. Cari, pilih, Bu, jangan sembarangan. Meskipun kita ada di satu komunitas, di sebuah gereja, belum tentu semua orang-orang yang rajin ke gereja ini adalah orang-orang yang bijak. Kadang-kadang gara-gara dia juga jadi satu ibu keluar nggak datang lagi. Kenapa, Bu? Habis si Cici itu ya mulutnya ya keluar nggak ke gereja lagi. Ya ampun, kita susah-susah cari jiwa, susah-susah pertahankan jiwa. Ini orang asal main ngomong, akhirnya pindah itu orang malah nggak ke gereja. Nah kan ini, Bu. Jadi bergaul dengan orang bijak maka kita akan menjadi bijak. Kalau kita bergaul dengan orang yang bebal, Alkitab berkata kita akan menjadi
malang gitu. Bukan hanya kita ikut bebal, tapi kita juga jadi malang ibu-ibu ya. Saudara bergaul dengan orang yang senang berdoa, roh doanya jadi transfer gitu ya. Saudara bergaul dengan orang yang senang shopping, senang belanja gitu ya. Akhirnya ikut-ikutan gitu ya. Sekali dua kali sih nemenin doang gitu ya. Ketiga kalinya malah dia yang ngajak gitu ya. Bergaul, pilih teman kita. Kalau sekiranya kita tahu, wah ini tiap kali saya ngobrol sama dia, waktu habis, akhirnya cucian yang direndam di rumah gak dicuci gara-gara dia nih. Gak tahu ngobrol ngarung ngidul seharian, udah deh. Next time ini jadi pembelajaran. Kalau ngobrol sama dia seperlunya. Amin ibu-ibu. Kita lah yang harus memutuskan untuk diri kita sendiri. Abis gak enak, yang gak enak-enak saudara jadi korban, gimana? Berhikmat ya. Jadi putuskan untuk diri kita sendiri. Yang keenam, menjaga kekudusan dari segala kenajisan. Seperti Daniel dalam pasal 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan semua santapan raja. Alkitab bilang begitu ya. Sehingga Tuhan mengaruniakan kepada dia 10 kali lipat kecerdasan. Bahkan hikmat yang luar biasa. Sehingga dia bisa menafsirkan mimpi Nebukadnezar. Maka selamatlah seluruh para pegawai istana itu, karena ada seorang yang berhikmat di tengah-tengah mereka, Daniel namanya. Dia berketetapan tidak menajiskan diri, hidup dalam kekudusan, menjaga diri dari segala hal yang berkaitan dengan dosa, ibu-ibu. Kita yang paling tahu kok letak kelemahan kita di mana, ya. Kita yang paling tahu di mana kita paling rentan jatuh dalam dosa. Kita paling tahu kok. Kita kan kenal diri kita, ibu-ibu ya. Atau ada yang tidak kenal dirinya? Kita mesti doain ya, ibu-ibu ya. Saya paling tahu rentan saya itu paling gampang jatuh di mana, saya paling tahu. Jadi karena itu saya harus menjaga diri dari hal tersebut. Jangan kita mencobai diri kita sendiri. Sudah tahu kan ada mungkin perempuan yang kelemahannya di uang gitu ya. Udah jangan pegang bendahara. Nanti gak bisa bedain mana uang gereja, mana uang pribadi. Dicampur aduk semua, akhirnya apa? Selalu defisit. Udah tahu kelemahannya di situ ya dihindari dong gitu ya ibu-ibu ya. Jangan bilang oh dalam nama Yesus, oh darah Yesus. Nggak bisa bu, ya kita yang paling tahu. Jadi kita bentengilah diri kita, berhikmat seperti itu ya. Kalau ibu-ibu tahu setiap kali ibu-ibu ke mall, nggak bisa enggak, mesti belanja. Udah tahu kan kelemahannya di situ, ya jangan sering-sering ke mall bu, tahan kakimu. Kuasai dirimu, udah diem aja di rumah kalau nggak penting banget gitu ya. Jadi jangan juga bilang, wah pokoknya nanti kita di mall kita pokoknya, dalam nama Yesus. Tidak, enggak juga ya ibu-ibu ya. Kita yang harus mengawasi diri kita sendiri. Perkara kekudusan itu ya menyangkut seluruh tubuh, jiwa dan roh kita. Mata kita ini pun ya, telinga kita, sikap, perilaku kita dan semuanya. Itu langkah-langkah bagaimana kita memperoleh hikmat. Sekarang yang bagian yang ketiga. Tadi yang pertama tadi apa itu hikmat, yang kedua adalah bagaimana memperoleh hikmat, yang ketiga adalah apa tandanya perempuan yang berhikmat. Apakah tanda ini sudah ada pada kita? Coba kita sambil mengevaluasi diri ya. Atau hanya beberapa, atau semua ada tapi kayaknya presentasinya kecil banget, cuma 10%. Ya ditingkatkan ibu-ibu ya. Sebab belum ada yang sempurna tentunya. Yang pertama, perempuan yang berhikmat itu pasti apa? Mampu mengambil keputusan yang baik. Mampu mengambil keputusan yang baik, tentu juga tepat gitu, tidak salah. Kalau kita lihat contoh di Alkitab seperti Abigail ya. Abigail itu sangat terkenal tentunya dengan hikmatnya ya. Ketika suaminya yang bernama Nabal, karakternya bebal gitu kan ya. Sehingga dengan sembrono, dengan sombong, begitu dia menganggap sepele pahlawan-pahlawan Daud yang diutus Daud kepadanya. Dan ketika Abigail mendengar itu, waduh dia langsung mengkoneksikan antara hati dan pikirannya. Dan dia mengambil keputusan, dia kumpulkan semua para pelayannya, dia suruh siapkan makanan, siapkan minuman, kue-kue. Saya akan datang menghadap kepada Raja Daud supaya dia tidak murka. Nah saudara, jadi dia mengambil keputusan yang baik dan akhirnya membuat orang lain pun juga
menerima hal yang baik atau membantu orang lain mengambil keputusan yang baik juga gitu. Jadi bukan hanya diri Rina, tapi juga orang yang ada di sekitarnya. Ya. Bukankah tiap hari kita ini diperhadapkan dengan pilihan? Betul ya ibu-ibu ya? Ibu-ibu ke pasar aja coba, pasar gitu ya. Terus nanti yang dagang sayur nanya, "Bu, hari ini mau masak apa, Bu? Mau beli sayur apa?" Kita udah muter dari ujung ke ujung, sana kemari semua kita puter-puterin. Kita bingung nih mau masak apa, kemarin udah masak itu. Lusa kemarin itu terus sudah masak itu lagi. Nah sekarang masak apa ya? Itu pun perlu hikmat, Bu. Betul ya? Dah kalau hari ini masak tempe, kemarin udah masak tempe. Masa iya tempe-tempe terus judulnya? Tapi kan tempe bisa diolah dalam bentuk masakan yang berbeda. Kemarin tempe orek, hari ini tempe bacem. Judulnya tetap tempe sih Bu. Tapi divariasi. Besok tempe orek pakai teri. Kan bisa Bu. Gitu ya. Jadi itu pun membutuhkan hikmat. Supaya kita bisa mengambil keputusan yang baik. Itu contoh kecil ya. Dalam menghadapi anak-anak pun sama. Dalam menghadapi suami pun sama. Kalau kita sudah ada pada langkah-langkah ada 6 tadi, maka kita akan menjadi orang yang selalu mengambil keputusan yang baik. Ibu-ibu rindu gak sih ketika menghadapi sebuah persoalan yang sulit, akhirnya ketemu solusi yang baik? Amin? Pastilah gitu ya. Kita kan gak mau diputar-putar begitu seperti benang kusut. Kita bisa lelah, stres sendiri Bu, kalau gak ketemu jalan keluarnya. Padahal sederhana sebetulnya. Ya makanya tadi minta kepada Tuhan gitu ya. Yang kedua, mampu menyelamatkan bangsanya dari kebinasaan seperti Ester. Ya kita bukan pemimpin bangsa sih, tapi kita pemimpin bangsa kecil di rumah kita. Yaitu anak-anak itu 1, 2, 3 orang itu bangsa kita ibu-ibu. Itu yang juga kita harus pimpin, harus selamatkan dari kebinasaan. Apakah hari ini kita sudah menemukan di rumah kita semua anak-anak mengenal Tuhan? Mereka semuakah ikut menjadi anak-anak Tuhan yang berkarakter seperti Kristus? Atau satu kemana udah gak karu-karuan, masing-masing dengan maunya sendiri. Mamanya si aktif ke gereja, papanya si pelayan Tuhan, tapi anaknya gak ngajir kemana-mana, gak tahu ibu-ibu. Nah itu perlu hikmat, dan ketika hikmat Tuhan datang pada kita, kita tahu bagaimana caranya untuk membawa mereka juga datang kepada Tuhan. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan kekasaran, tapi dengan roh kelemah lembutan, dengan pertolongan Tuhan. Sehingga kita selalu berkata, bukan kuat gagahku Tuhan, tapi karena rohmu yang akan menjamah hati anak-anakku ini. Apalagi generasi milenial ini, ibu-ibu, itu kita mesti ekstra berjuang untuk generasi kita. Kenapa? Karena kita tarik-tarikan dengan dunia ya. Dunia menarik mereka begitu rupa dari medsos yang begitu menarik. Tiap detik saya bilang, bukan cuma tiap jam ya. Tiap detik, bagaimana kita sebagai seorang tua, apa ya kita selalu berkata, handphone kamu nanti mama banting ya. Ya banting aja nanti yang belikan mama juga. Kalau selalu kita begitu tarik urat leher, kita bisa mati berdiri Bu. Jadi harus gimana ini? Perlu hikmat. Bagaimana menyelamatkan, bukan hanya menyelamatkan masa depan dalam arti mereka kita sekolahkan, tapi menyelamatkan jiwa mereka. Supaya mereka tetap ada di jalurnya Tuhan. Ya, menyelamatkan pekerjaan Tuhan, menyelamatkan komunitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukan persoalan besar kecilnya komunitas itu Bu ya. Kalau kita di Komsel, anggota Komselnya cuma 5 orang, ya gak apa-apa, ini tanggung jawab kita. Pastikan orang-orang ini semua ada dalam sebuah keselamatan yang pasti, begitu. Dan itu butuh hikmat dari Tuhan. Seperti Ester menyelamatkan Yahudi dari niat jahat Haman ya. Orang penting di media Persia pada waktu itu. Kemudian yang ketiga, apa? Mampu mengelola waktu dengan baik. Orang yang berhikmat itu adalah orang yang selalu bisa mengatur waktunya. Dia punya manajemen waktu itu semuanya tertata dengan baik. Jadi dia tidak akan membuang-buang waktu. Tidak ada satu waktu pun yang terlewatkan dalam satu hari yang tidak diisi dengan hal yang berguna. Pasti semuanya berguna. Pasti semuanya menjadi berkat ibu-ibu. Perempuan yang berhikmat akan sangat disiplin dalam mengatur waktunya. Bagi dia, hal-hal terlambat itu sesuatu yang sangat dihindari. Kecuali sangat terpaksa. Sangat terpaksa. Ya, jangan membiasakan diri terlambat. Itu tidak baik ibu-ibu. Tidak jadi contoh.
tidak menginspirasi juga. Nanti anak-anak kita bilang, mama kok belum jalan? Nah, ntar mulainya juga jam 9:30 ini baru juga pujian. Ibu menyampaikan itu, anak itu nangkep. Dan mereka berpikir, oh kalau gitu kita ke gereja boleh terlambat ya. Ya, itu namanya bukan perempuan bijak, bukan perempuan yang berhikmat. Atur waktu kita sedemikian rupa supaya kita tidak terjadi penyesalan. Umur kita terus bertambah. Hidup ini terlalu singkat. Umur kita terlalu pendek. Jangan terjadi penyesalan. Aduh, kenapa dulu saya nggak kerjain? Kenapa dulu saya nggak? Kenapa terus ibu-ibu? Ya, kita diberi waktu Tuhan itu sama 24 jam setiap hari kepada semua orang yang ada di bumi ini. Tapi kenapa ada orang sukses? Kenapa ada orang berhasil? Sementara yang lain begitu-begitu aja. Malah semakin turun, malah semakin hilang, malah semakin gak kelihatan dampaknya. Di gereja pun sama kan ibu-ibu? Ada banyak perempuan-perempuan yang datang di gereja. Tapi hanya sebagian yang benar-benar Tuhan pakai. Tuhan jadikan mereka orang-orang yang berpengaruh di gereja itu. Kenapa begitu? Salah satu karena ini ya. Gak bisa mengelola waktu. Di gereja kami ada beberapa, mungkin 2-3 orang. Saya gak tahu bagaimana mereka memaknai ibadah itu. Tapi yang terlambat orang ini terus. Saya sampai pikir begini, dia ngapain sih ya di rumah ya? Karena kita ibadah kan 7:30. Lalu dia datang itu nanti kalau udah pujian selesai 1, kayak dia tahu gitu. Kayak dia udah hafal gitu. Selalu datangnya kalau sudah amin selesai penyembahan begitu masuk lagu praise baru dia datang. Dan selalu duduknya di belakang ibu-ibu. Saya pikir bagaimana caranya ya? Tapi susah juga kalau dia rasa aman kayak begitu, Bu, ya. Sudah jadi satu karakter. Sudah jadi satu habit. Susah kalau kita ngomong sama orang begini, Bu. Udah nggak tahu lagi. Ya. Mari kita menjadi wanita yang berhikmat supaya kita bisa menginspirasi, menjadi contoh, teladan dalam hal mengelola waktu. Saya dalam hal mengelola waktu ini diajar Tuhan begitu luar biasa, Bu. Ya. Jadi karena itu saya belajar menghargai. Makanya kalau ke gereja saya selalu bilang sama anak-anak saya, jangan biasakan terlambat ke gereja. Mama gak suka. Kamu ke sekolah terlambat aja kamu disetrapkan. Iya mah, gak boleh terlambat datang kepada Tuhan. Datang lebih awal. Latihan, jam berapa kamu latihan? Jam 7. Ini udah 6:30, kenapa belum jalan? Mama nanti jam 7 itu pasti belum ada orang. Saya duluan. Bagus, saya bilang. Yang lain mau datang tahun depan, mau datang nanti setelah Tuhan datang, atau dia gak datang sama sekali, bukan urusanmu. You pergi sekarang. Anak saya tahu. Dan saya pun begitu, ibu-ibu ya. Terserah mereka mau gak datang sama sekali, emang urusan saya. Saya mau jadikan diri saya sebagai contoh. Saya nggak mau terpengaruh gara-gara mereka. Kita kan suka begitu kan. Alah, yang lain juga belum datang. Ibu ya. Ini bukan wanita yang berhikmat. Kelola waktu kita dengan baik. Dan selama kita mengikuti ibadah, mungkin hanya 1,5 jam, 2 jam. Pastikan tidak ada waktu yang terlewat di mana kita tidak mendapatkan firman dari Tuhan. Maka kita jangan sambilan ini, sambilan itu. Jadi kita pulang nanti jadi nggak penuh. Rugi siapa? Rugi kita, Bu. Terlanjur kita buang waktu duduk di sini. Ibu-ibu tinggalkan semua kesibukan, terus pulang nggak full gitu kan sayang, Bu. Kalau saya begitu, saya pastikan kalau saya sudah duduk di depan Zoom, saya bilang Tuhan saya nggak mau rugi. Ya, saya mau dengar semua apa yang pembicara ini ngomong. Saya mau catat, saya mau dapat banyak. Jangan saya cuma buang-buang waktu duduk di depan sini. Mau ngapain? Mari kita menjadi orang-orang yang berhikmat dalam mengelola waktu. Jangan terbiasa terlambat. Jangan terbiasa molor-molor juga ya ibu-ibu ya. Oke. Orang yang berhikmat itu, dia tahu jam berapa dia harus bangun. Dia tahu jam berapa dia harus berkemas-kemas. Dia tahu jam berapa dia harus ke gereja, harus bekerja, pulang dan seterusnya dan seterusnya. Yang keempat, mampu mengadili dan memerintah bangsanya dengan sangat adil. Orang yang bijak itu, dia tidak berat sebelah. Dia orang yang netral. Bukan mentang ini menguntungkan, ini orang yang pro ke saya, jadi ke sini berpihaknya padahal salah. Ya. Oh kalau itu ya memang dia itu saya tahu dia suka juga gosipin saya padahal nggak salah. Akhirnya orang sana disalahin, bukan. Tapi orang yang bijak itu
berhikmat itu dia bijaksana. Bijaknya ke sana maksudnya, paham Ibu ya? Kalau ke sini itu namanya bijak sini ya. Jadi mari kita menting-mentingin orang, bukan mentang-mentang sini, bukan. Itu bukan orang yang bijak. Pikirkan kepentingan orang banyak supaya kita menyelesaikan segala sesuatu dengan sangat adil. Memperlakukan anak-anak dengan adil. Jangan bersebelah. Ya tapi yang anak ini nakal banget, tapi kan anakmu kan, bukan anak orang lain itu. Ya. Oh yang ini sangat penurut, jadi dibanding-bandingkan. Kamu kok seperti Koko, kamu kok seperti Cici. Enggak usah Bu. Itu lahir dari rahim kita. Perlakukan dengan sama. Bersikap adil, bersikap bijak. Gimana bisa? Ya itu tadi, kita kan udah deket sama Tuhan. Tuhan pasti kasih kita kemampuan. Supaya anak-anak kita juga bisa belajar dari kita. Memperlakukan teman-teman, memperlakukan keluarga di rumah, kakak adik kita sama. Yang kelima, mampu menyatakan karakter yang baik. Yes. Karakter yang baik. Orang yang berhikmat itu akan melahirkan karakter yang baik dalam kata-katanya. Dia tidak akan sembarangan kalau bicara. Dia akan bicara tepat waktu, tepat orangnya, dan bermutu kata-katanya. Itu orang yang berhikmat. Jadi nggak asal ngomong, nggak asal bicara. Ya, orang yang berhikmat itu mampu menyatakan karakter yang baik dari sikapnya terhadap orang lain, memperlakukan orang lain, tidak pilih kasih, memperlakukan teman-temannya. Kalau bicara karakter, itu kan satu topik lagi ya. Kita sudah melewati itu di sesi di modul 1. Sudah ibu-ibu ya. Jadi kalau kita betul-betul adalah seorang anak perempuan bapak yang berhikmat, karakter kita betul-betul akan karakter yang baik. Itu akan tampak dari kata-kata kita. Itu akan tampak dari sikap kita, dari perilaku kita. Dari cara kita berpakaian. Dari cara kita melayani, cara kita bekerja, pokoknya semuanya. Itu 5 hal tanda seorang yang berhikmat. Dan karena dia berkarakter baik, dia juga pasti akan menjadi orang yang senang berbuat baik. Senang menolong orang maksudnya gitu ya. Senang membantu orang, itu orang berhikmat ya. Senang memberi, murah hati kepada orang lain, itu orang berhikmat. Sekarang apa dampaknya kalau kita berhikmat? Yang pertama, cakap memutuskan banyak perkara. Cakap itu artinya terampil. Bukan cakep, bukan cantik, bukan ya. Tapi cakap, terampil, ahli. Memutuskan banyak perkara. Ibu-ibu, keadaan kita hari ini adalah buah dari keputusan kita setahun yang lalu. Betul? Betul? Ibu-ibu seperti apa hari ini? Itu keputusan ibu-ibu 10-20 tahun yang lalu kan? Ibu-ibu mau menikah dengan suami 20 tahun yang lalu, 15 tahun, 10 tahun yang lalu. Sehingga terjadilah seperti hari ini. Jadi tidak ada yang namanya otomatis tiba-tiba langsung jadi seperti itu. Oh enggak, itu semua kalau dirunut ke belakang ada sejarahnya. Ketika saya berani memutuskan, oke, saya akan menikah dengan suami saya, Pak Budi. Jadi ini Ibu Budi. Saya berani memutuskan menikah dengan Pak Budi. Ya, keadaan saya seperti ini hari ini. Karena saya berani memutuskan, ibu-ibu. Ya, saya berdoa Tuhan, saya nggak minta harus seorang hamba Tuhan yang terkenal. Tapi dia tahu apa itu pelayanan. Dia ngerti pelayanan. Enggak muluk-muluk Tuhan. Dia ngerti, dia dukung saya pelayanan. Itu aja Tuhan. Dan betul Ibu. Makanya saya kalau pelayanan ke sini mesti diantar ibu-ibu ya. Walaupun mungkin kadang-kadang gak bisa dijemput ya. Ya, pelayanan kemana misalnya gitu. Ya udah saya temenin. Begitu Bu. Memang itu kan permohonan saya gitu ya. Jadi dan hasilnya ya seperti hari ini gitu. Jadi apapun yang kita putuskan di hari-hari lalu, dampaknya adalah keadaan kita hari ini. Apa yang Ibu putuskan hari ini, dampaknya adalah setahun ke depan. Sebulan ke depan. Makanya hati-hati dalam mengambil keputusan. Jangan asal. Bagaimana supaya keputusannya tepat dan baik? Hikmat yang datang dari Tuhan. Seperti itu. Bukankah seringkali terjadi penyesalan kepada kita? Aduh coba dulu disesali terus. Coba dulu. Enggak sekolah di situ anak saya. Coba dulu kita enggak pindah. Coba dulu saya bertahan di pekerjaan itu. Coba saya di gereja itu. Ya coba terus. Terlambat. Ini jadi satu pembelajaran mahal untuk kita. Karena itu kalau hari-hari sekarang ini ibu-ibu sedang diperhadapkan dengan pilihan yang rasanya aduh gimana ya Tuhan ya. Galau gitu ya. Galau itu apa sih Bu? Apa itu galau? Kacau. Apa itu galau? Bingung.
Nah saya pernah naik angkot, naik mikrolet gitu. Begitu kata-kata itu muncul, ditulis tuh di depan itu, saya duduk di depan dekat sopir. Galau. Boleh juga nih ya, jadi G itu gelisah. A-nya itu antara. Ya. L itu lanjut. A itu atau, U itu udahan. Jadi gelisah antara lanjut atau udahan. Itulah galau. Oh boleh juga gitu ya Ibu ya. Jadi saya ingat sampai sekarang. Bener, kita tuh kalau galau ya kayak gitu kan. Mau lanjut atau mau berhenti ya gitu kan ya. Mau terusin atau mau udahan ya gitu. Galau namanya. Ya. Nah supaya kita gak terjadi dalam kebingungan seperti itu. Kita perlu hikmat yang datang dari Tuhan. Supaya keputusan kita itu tepat. Sehingga kita bisa berkata, puji Tuhan, Tuhan tuntun saya mengambil keputusan kayak begini. Aduh hasilnya luar biasa. Bersyukur kepada Tuhan. Nah itu kan perlu kepekaan ya. Yang datang dari Tuhan ibu-ibu. Kemudian yang kedua, Tuhan menyingkapkan pewahyuan dan pengertian. Tadi kepada Daniel ya. Semua ahli nujum, ahli sihir, penafsir mimpi, gak ada yang bisa menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar aja lupa apa yang dia mimpi Bu. Gitu ya. Gimana mau ditafsir gitu kan ya. Tetapi ada Daniel seorang berhikmat di situ. Daniel bukan bangsa Babel, Daniel bangsa Israel. Ada di negara lain. Tapi karena dia takut Tuhan, dia menjauhkan diri dari kenajisan. Tuhan berkenan menyatakan arti mimpi itu kepada Daniel. Menyingkapkan wahyu itu kepada Daniel. Sehingga dia bukan hanya menyelamatkan teman-temannya, bangsanya, tapi juga bangsa. Atau orang-orang yang ada di istana. Bahkan bangsa Babel tentunya pada waktu itu ya ibu-ibu. Sebab kalau seorang raja murka yang gak bersalah pun bisa dihajar habis, dibunuh ibu-ibu. Tapi karena ada Daniel, bangsa ini membutuhkan orang-orang seperti Daniel. Masyarakat kita membutuhkan orang-orang seperti Daniel. Gereja kita membutuhkan orang-orang seperti Daniel. Siapa itu? Bilang saya. Gak ada yang berani ngomong saya? Saya. Keluarga kita membutuhkan orang seperti Daniel. Siapa itu? Saya. Jadi kalau terjadi huru hara di keluarga besar kita, kakak ipar kita ribut apa, Tuhan membutuhkan kita hadir di situ. Membawa solusi, membawa damai, memperdamaikan. Bukan mendatangkan kerusuhan ibu-ibu. Ya, harusnya itu yang dialami oleh keluarga kita. Di keluarga kami begitu, padahal kami bukan anak tertua. Suami saya juga bukan, saya juga bukan. Tapi seringkali kalau kakak saya, abang saya punya persoalan, mesti ditelepon kita. Bantu ya, kami begini-begini, kasih dong jalan keluar. Dari pihak suami sama, dari pihak saya juga sama ibu. Kenapa? Karena kita selalu mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan berikan kepada kita hikmat. Dan gak tahu bagaimana mereka tuh oleh pertolongan Tuhan, ngikut aja gitu apa yang kita ngomong. Dan memang buktinya hasilnya jadi baik. Sehingga mereka akhirnya jadi apa ya, pokoknya kita kalau buntu tuh coba kita minta tolong sama keluarganya Pak Budi gitu ya. Kita telepon mereka. Ya kita sih bukan untuk sombong ibu-ibu ya, tapi ini membuktikan bahwa Allah kita itu adalah sumber hikmat dari segala hikmat. Apapun tidak ada yang terselubung baginya, semua dapat diselesaikannya. Yang ketiga, hidup berkemenangan. Yes. Ibu-ibu rindu gak sih menjadi wanita yang berkemenangan? Amin. Dalam segala perkara, yes. Jadi jangan cuma nyanyi doang ya, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Begitu sampai rumah nangis mewek. Ya Tuhan, aduh kok begini sih Tuhan gitu. Setan bilang, di gereja doang lo pemenang. Di rumah lo kalah terus ya gitu. Kenapa? Karena bukan karena persoalan uang sih, tapi kenapa ya kok rasanya kita tuh buntu gitu ya. Kok salah aja ngambil keputusan. Sehingga selalu ada dalam kekalahan. Nah, tapi kalau kita berhikmat, setiap persoalan selalu selesai. Ada lagi persoalan, selesai lagi. Ada persoalan, selesai, selalu selesai. Kadang-kadang kan kita ada di hari ini, persoalan setahun lalu aja belum selesai Bu. Udah setahun gak selesai persoalannya. Persoalan sebulan lalu masih ada menggandrungi kita. Itu namanya gak berkemenangan. Setiap kali ada persoalan kan mestinya langsung selesai kan, begitu dong. Baru kita ringan melangkahkan kaki kita. Tak ada beban yang menggandrungi kita waktu kita menjalani masuk di hari ini. Sudah selesai persoalan-persoalan yang kemarin. Karena hikmat yang datang dari Tuhan. Dan kalau kita rindu seperti itu, ayo kita terus berkata Tuhan engkaulah hikmat bagiku.
Aku tidak mau persoalan ini terus saja membuntuti aku. Tuhan tolong supaya selesai, berhenti sampai di sini. Ya ibu-ibu ya, saya percaya kita semua rindu menjadi anak-anak perempuan Bapa yang selalu hidup dalam kemenangan. Tiap hari kita selalu fresh memasuki hari yang baru. Enggak ada persoalan-persoalan lalu itu masih ngikut terus gitu ibu-ibu ya. Udah selesai, diselesaikan karena hikmat yang datang dari Tuhan. Puji Tuhan, jadilah wanita yang berhikmat yang hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan. Maka kita akan mampu mengambil keputusan dengan baik, adil, cakap, bijaksana. Sehingga menjadi berkat bagi keluarga dan sesama kita. Wow, luar biasa, haleluya. Ya, ini sesi 1 ibu-ibu dan ada apa yang mesti didiskusikan. Cuma kita mesti sepakat, ini moderatornya siapakah? Apakah kita akan diskusi per kelompok atau kita akan tanya jawab? Tanya jawab aja ya. Oke, baik. Ya, ibu-ibu dari semua tadi yang saya sudah jelaskan itu mengenai hikmat, apakah ada pertanyaan dari ibu-ibu? Mungkin dari pengalaman gitu ya. Bu, saya pernah ngalamin begini, terus apa solusinya? Atau bisakah karena bla 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 terus kemudian kita jadi belajar berhikmat, misalnya begitu ya. Silakan kalau ada 1 atau 2 pertanyaan dari ibu-ibu. Kalau di sana kan tanda hikmat apa yang belum ada dalam hidup Anda gitu kan ya. Ada kan tadi tanda-tandanya itu ada berapa ya, ada 5. Kemudian saksikan bagaimana hikmat Tuhan membawa kemenangan dalam hidup Anda. Tapi kalau tanya jawab ya tentu hal-hal yang ibu-ibu belum paham atau ada sesuatu yang mungkin yang perlu diberi jawaban. Silakan ibu-ibu. Bagaimana ibu-ibu, aman? Semuanya aman? Puji Tuhan, betul aman ya, jangan sampai saya menjelaskan, nggak tahu mau nanya apa Bu, nggak ngerti, wah gawat ibu ya. Tapi kalau semua sudah terang, sudah jelas, yes tinggal melakukan, ya puji Tuhan. Ya, tapi kalaupun misalnya nanti tiba-tiba muncul, nanti kan masih ada sesi berikutnya nih, jadi ditanyakan sekaligus di belakang juga nggak apa-apa sih, ya sebelum nanti kita break. Oke, berarti kita lanjut nih ya. Langsung sesi 2, sesi 2 ya. Oke. Atau kita ada break 5 menit, mau ke toilet atau kemana? Ibu-ibu adakah yang mau ke toilet? Atau masih bertahan? Oke, boleh. Daripada nanti udah berjalan sesi, ibu-ibu keluarkan gak enak gitu ya. Silakan. Oke, yang tidak ke toilet kita berdiri dulu lah, supaya ada sedikit gerak kanan, gerak kiri gitu ya. Ayo mari Bu kita berdiri. Supaya kita tidak terlalu repot, jadi kita menghadap kanan dulu ke sana. Kanan apa kemana ya? Karena saya kan berlawanan dengan saudara nih. Iya, menghadap ke sana dulu. Ya. Boleh deket-deketan sama yang di depannya, coba dipijit-pijit sedikit. Ya, dipijit-pijit sedikit, pegel kali ya. Dipijit-pijit sedikit. Oh, disambung aja. Mundur. Ya, begitu. Sambil ditepok-tepok punggungnya ya, karena udah duduk dari tadi kan, ya gitu ya. Oke, ya. Ya, sekarang boleh balik. Ya, gitu. Bukan, baliknya itu balik tetap kayak tadi Bu. Jangan kejauhan baliknya. Ya. Supaya lancar dikit darahnya, nggak kaku gitu kan. Ya, mantap.
Oke. Ya, puji Tuhan. Oke deh. Terima kasih buat pijitan-pijitannya ya. Supaya agak fresh sedikit. Oke. Ya, kita lanjutkan di sesi 2. Wanita yang melayani seperti Kristus. Barusan dipraktekkan sih melayani pijit gitu ya. Itu pun pelayanan ya. Ya ibu-ibu, barangkali sebagian besar dari kita di sini adalah sudah terlibat dalam pelayanan. Atau juga, tapi mungkin ada juga yang belum gitu ya. Masih ya dalam rangka persiapan Bu, saya tahun depan mau pelayanan, puji Tuhan ya. Tapi kalaupun ada yang mungkin sama sekali nggak tergerak, pelayanan habis sibuk bla 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 bla. Kiranya dengan kita membahas ini, Tuhan menaruh satu panggilan yang kuat di hati ibu-ibu ya. Supaya kita tidak hanya menjadi penonton, tapi kita juga bisa ikut serta dalam pelayanan. Oke, ini sepertinya hujan ya? Oke lah, nggak apa-apa, hujan air nggak apa-apa ya. Ya, pelayanan merupakan inti kehidupan orang percaya. Ini menegaskan gaya hidup Kristus yang harus kita juga peragakan ya, harus praktekkan. Tuhan datang untuk melayani seperti yang dia katakan di dalam Alkitab ya, bukan untuk dilayani. Memang enak dilayani sih daripada melayani Bu, gitu ya. Secara daging, secara manusia enak dilayani, kita tinggal duduk, orang datang bawa minum ya kan. Kita tinggal duduk, orang datang bawa makanan ya. Piring kita dibawa, dicuci dan sebagainya. Tapi kalau melayani, nah kita menjadi orang yang seksi repot lah, seksi sibuk ya. Tapi nanti Alkitab berkata, kita mau belajar seperti Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Karena kalau dari sudut pandang Tuhan terbalik, orang yang berbahagia justru orang yang melayani. Orang yang besar di mata Tuhan adalah justru orang yang melayani, begitu ya. Pelayanan Yesus merupakan teladan hidup kita. Kenapa? Karena seluruh hidup Yesus itu ditandai dengan jiwa dan semangat melayani, sehingga Yesus bahkan menghambakan dirinya, kata Alkitab ya. Kalau kita lihat di Alkitab tentang perempuan-perempuan banyak sekali yang terlibat dalam pelayanan. Itu kalau namanya dicatat, tapi kan juga ada nama-nama yang tidak dicatat ya ibu-ibu ya, gitu. Nah sekarang kita teruskan, Yesus menghargai pelayanan wanita, betul ya. Ada satu budaya, entah itu di Israel, Yahudi, ataupun juga di budaya lain ya, yang menganggap perempuan itu kelas nomor 2, lebih rendah katanya derajatnya dari laki-laki. Tapi kalau Alkitab nggak bilang begitu. Kenapa? Karena di dalam Alkitab, di kitab Galatia berkata, di dalam Kristus tidak ada tuan, tidak ada hamba, semua sama di hadapan Tuhan. Ya, derajatnya semuanya sama. Tuhan memperlakukan yang sama. Nah di Injil Lukas, firman Tuhan berkata bahwa ada perempuan-perempuan yang namanya dicatat yang terlibat melayani bersama dengan Tuhan Yesus. Seperti Maria Magdalena yang sudah dibebaskan dari 7 roh jahat itu ya. Ada Yohana istri Kusa, bendahara Herodes kemudian jadi juga ikut melayani Yesus. Susana dan banyak perempuan-perempuan yang lain. Mereka ini Alkitab berkata melayani Yesus dengan kekayaannya. Dengan kekayaannya. Karena memang ya pada zaman itu kalau perempuan terlibat dalam pelayanan secara skill, secara keterampilan, tampil seperti hari ini saya di depan, nggak boleh memang. Di agama Yahudi itu tidak diperbolehkan ibu-ibu. Jadi mereka harus mengambil bagian pelayanan di bidang lain. Dengan cara bagaimana? Ya mereka support dengan keuangan seperti itu. Ya, jadi ada pelayanan yang kita bisa support langsung dengan tenaga kita bisa, tapi juga bisa dengan pikiran kita. Kita berikan sumbangsi apa begitu ya. Tapi juga bisa dengan harta kita, dengan keuangan kita, ya. Atau dengan keterampilan kita, bisa Bu. Apa sajalah yang kita bisa berikan yang berguna untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, itu pelayanan. Alkitab berkata bahwa Yesus tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan. Yesus selalu memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Apalagi kalau sekarang ya kan ibu-ibu sendiri lihat ya, banyaklah perempuan tuh yang dipakai Tuhan luar biasa ya. Bahkan sampai terkenal ke seluruh dunia.
ketika Yesus berbicara dengan seorang perempuan tunasusila ya, atau bukan perempuan baik-baik ya, cacat secara moral, perempuan Samaria, Yesus menjumpai dia di sumur Yakub lalu berbincang-bincang. Padahal di masa itu Samaria dan Yahudi itu dua kubu yang bermusuhan. Padahal nenek moyangnya sama, yaitu Yakub ya. Tapi kemudian karena dosa Salomo mereka terpecah menjadi dua ya. Jadi ada yang disebut bangsa Yahudi, Yehuda dan Benyamin sukunya, ada yang disebut dengan Israel Utara, Samaria namanya. Itu 10 suku ibu-ibu ya. Tapi ketika di perjanjian baru mereka tuh dua kubu yang bermusuhan. Meskipun nenek moyangnya satu seperti itu. Sehingga kalau perempuan atau orang Samaria berbicara dengan orang Yahudi, oh itu haram gitu ya. Orang Yahudi menganggap orang Samaria itu sebagai orang yang murtad, kafir katanya gitu ya. Tapi kepada orang seperti itu Yesus datang. Melayani perempuan itu dulu dalam manusia batinnya. Setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, sekarang gantian. Perempuan Samaria melayani Tuhan. Dia menjadi penginjil perempuan pertama di Alkitab. Memenangkan seluruh kota Sikar. Wah, luar biasa. Namanya gak disebut karena gak terlalu penting. Tapi buah pelayanannya itulah yang penting, Bu. Ya, buat apa nama kita dikenal orang tapi gak ada buah pelayanan kita. Gak ada gunanya. Ya. Nah itu yang terjadi dengan perempuan Samaria ini. Dan juga tentunya nanti kita bisa lihat teman-teman Paulus dalam pelayanan ya. Ada Priscilla, ada Aquila, ya ada Lydia, ada yang lain-lain. Yang turut serta ambil bagian sehingga memajukan pekerjaan Tuhan. Sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka masing-masing. Perbuatan perempuan ini selalu akan dikenang dimanapun diberitakan Injil Tuhan di muka bumi. Yaitu pada waktu ada seorang yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu. Ya, itu pun sebuah pelayanan kepada Yesus. Nah sekarang bagian B, bagaimana kita melayani seperti Yesus? Kan tadi wanita yang melayani seperti Kristus gitu kan ya. Bagaimana supaya kita bisa melayani seperti Kristus? Di slide-nya mungkin bisa dimunculin ya. Lagi terus. Next. Ya, yang pertama adalah siap sedia. Ada dua kata yang mesti kita garis bawahi. Ada kata siap, ada kata sedia. Bersiap dan bersedia. Ada orang siap melayani Tuhan. Suaranya bagus. Dia bisa main musik. Ya. Atau kalau dia disuruh bawa renungan, mantep. Suruh doa syafaat, oke. Siap. Tapi tidak bersedia. Ngerti maksudnya ibu-ibu? Gak bersedia kenapa? Lagi sibuk, gak bisa. Gitu ya. Aduh maaf lagi repot. Dia siap sih, ada persiapan dalam dirinya. Gitu. Nah kalau kayak gini jadi gak melayani? Ya gak jadi, orang gak bersedia Bu. Ada orang bersedia sih. Mau gitu melayani, tapi tidak siap. Nggak ada persiapan dalam dirinya, gitu ya. Mau nggak melayani? Mau. Sebagai WL, mau. Siap nggak? Aduh, lagunya nggak hafal. Itu ya. Nggak ngerti musik katanya gitu. Nah kalau kayak gini kan jadi tetap sama aja ya, nggak siap sedia namanya. Jadi kita dua-duanya harus. Kita harus siap, persiapkan diri kita, dan kita juga harus bersedia. Makanya kita perlu terus belajar supaya punya persiapan Bu. Gitu. Bagaimana saya siap menyampaikan materi WCB ini? Ya saya persiapan Bu. Saya ikut dulu trainer for trainer. Itu sudah 12 tahun lalu gitu ya. Itu almarhum Ibu Trivena masih hidup waktu itu. Pertama kali WCB itu muncul. Saya ikut TFT. Waktu kemarin masuk pandemi ada TFT lagi, saya ikut lagi gitu. Walaupun saya sudah sering menyampaikan materi, tapi saya ikut lagi. Saya dengar lagi dari YouTube tentang apa materi-materi yang ada di sini. Yang enggak ada sih, tapi yang mirip-mirip gitu ya. Saya baca lagi buku, saya baca lagi Alkitab. Itu namanya persiapan. Kalau enggak materi saya muter-muter di sini Bu, saya enggak punya kalimat yang lain jadinya gitu. Siap. Ya. Ketika minta mimpin pujian, siap. Kenapa? Dengerin musik, dengerin lagu-lagu, gimana ketukannya, siap.
Supaya kita punya selalu persiapan, kita yang harus selalu membuka hati kita, menyediakan diri kita, belajar. Seperti itu. Dan bersedia, jangan egois. Jangan apa-apa, repot, apa-apa, aduh saya lagi ke sono, apa-apa, wah habis begini. Wah, kalau begini gak jadi kita melayani seperti Kristus. Iya, sekarang ada 3 penghalang kenapa orang tidak selalu siap sedia dalam pelayanan. Next. Yang pertama apa? Terus ke bawah. Lagi, ya. Yang pertama apa? Hanya berpusat pada diri sendiri, egois. Itu yang tadi saya bilang, selalu hanya memikirkan dirinya, gitu. Wah, kalau Sabtu saya nggak bisa, itu kan hari keluarga. Gak bisa ditinggal, padahal di rumah juga gak ngapa-ngapain, cuma nonton-nonton doang, ngongong kaki, coba lah itu Bu ya. Terpusat pada diri sendiri, egosentris, egois. Kalau kita mau melayani dengan benar seperti Kristus, kita mesti belajar seperti Yesus. Yesus itu gak egois. Hari-hari hidupnya dia selalu melayani banyak orang. Apakah Yesus gak butuh refreshing? Butuh dong, dia kan manusia 100% Bu. Butuh gak dia istirahat? Butuh dong. Butuh gak dia jalan-jalan? Butuh juga. Tapi dia singkirkan semua karena tujuan dia datang ke dunia ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi dia setiap hari sibuk pergi cari jiwa, menyembuhkan orang sakit, menolong orang susah, menyampaikan pengajaran-pengajaran di bukit kek, di perahu kek. Tidak pernah ada kata berhenti selama Yesus ada di dunia, selalu melayani. Makanya lagu berkata hidup ini adalah kesempatan. Tidak terulang ya ibu-ibu ya. Mumpung masih ada kesempatan. Layani Tuhan. Jangan kita berpusat pada diri sendiri. Yang kedua perfeksionis. Nunggu dulu supaya semua sempurna dalam dirinya. Kalau ditawarin pelayanan, pelayanan ya, terima tamu ya. Aduh, saya ini masih banyak dosa. Kelihatannya sih rohani ya ibu-ibu ya. Tapi sebenarnya sedang menghindar, cari aman sebetulnya gitu ya. Aduh saya belum bisa, saya belum sepinter itu, saya belum sehebat dia. Kalau kita nunggu sempurna baru kita pelayanan, gak jadi pelayanan. Karena kalau sudah sempurna, pulang Bu, pulang. Gitu ya. Tuhan bilang udah sempurna, pulang. Ngapain lama-lama di bumi? Justru karena kita belum sempurna, sementara kita pelayanan kita terus disempurnakan. Itu. Kalau saya belajar, saya melayani seperti hari ini, saya juga sedang melayani diri saya sendiri sebetulnya. Ibu-ibu tahu nggak selama kita tadi bicara itu banyak juga kata-kata yang memberkati diri saya sendiri sebetulnya. Gitu. Jadi jangan nunggu sempurna, sebab tidak ada orang yang sempurna. Hamba Tuhan besar sekalipun, tapi sementara melayani, sementara terus sedang masuk dalam proses disempurnakan. Itu dia, ya. Supaya kita jangan menjadikan ini sebagai sebuah alasan, itu maksud saya. Dalam Alkitab juga kita menemukan kok bahwa mereka-mereka yang ikut melayani Tuhan Yesus itu bukanlah orang-orang yang sempurna. Tadi seperti perempuan Samaria, contohnya ya. Bahkan latar belakangnya sangatlah parah, hancur Bu. Orang menganggap dia sampah masyarakat, orang menganggap dia itu pelakor. Tapi dia keluar dari zona amannya. Begitu dia berjumpa dengan Yesus yang melayani dirinya. Sekarang gantian. Dia melayani Yesus dengan menginjil kota. Satu kota Sikar dibawa kepada Yesus. Luar biasa. Jadi dia gak nyaman dengan dirinya. Oh yang penting saya sudah berjumpa dengan Yesus. Saya sudah menikmati keselamatan. Orang lain sebodoh. Enggak. Dia punya hati yang peduli. Jadi dia juga gak menunggu sempurna dulu sampai orang harus terima dia dulu. Baru dia menginjil. Enggak. Dia nggak terlalu mikirin reaksi mereka. Yang penting Yesus yang saya beritakan itu harus sampai. Ya. Yang ketiga, apa? Materialisme. Semua ukurannya uang, gitu. Ikut melayani emang untungnya apa? Gitu ya. Dia nggak sadar hidup dia itu aja sebetulnya anugerah gitu ya. Hidup kita ini anugerah, nyawa kita ini anugerah, kesehatan ini anugerah. Jadi kalau kita dikasih kesempatan melayani, jangan selalu hitung untung rugi. Ibu-ibu ya. Materialisme semua diukurnya uang. Memang zaman ini satu ujian bagi para pelayan Tuhan yang harus kita sangat waspadai tentang hal materi ya ibu-ibu ya.
Saya ingat banget tahun 93 atau 94 ya. Kalau yang seumuran dengan saya pasti ngerti, tapi kalau seperti Rifana ya itu masih jauh lah gitu ya. Umurnya masih kecil waktu itu, mungkin belum lahir kali ya. Jadi saya ingat, saya waktu itu kuliah mungkin tingkat 3 atau tingkat 4 di Seminari Bethel Petamburan. Saya kan melayani di gereja besar juga ya, di GBI Mawar Saron, almarhum Pak Yakob Nahuai. Pokoknya begitu saya sampai di Jakarta, masuk gereja Bethel Indonesia pertama ya di situ. Sampai saya menikah, mau punya anak keluar ikut suami. Jadi lama, mungkin 18 tahun saya ikut pelayanan di sana ibu-ibu ya. Pertama ikut melayani itu enggak dikasih transport, enggak ada PK-PKan Bu, enggak ada. Kita sukacita melayani, senang sekali dikasih kesempatan melayani, rasanya tuh kehormatan luar biasa. Itu kebanggaan gitu. Satu waktu tahun 93 akhir atau pertengahan lah, saya masih ingat tahunnya. Nah kita sudah terlibat dalam pelayanan, saya juga sudah terlibat jadi singer apa waktu itu ya. Lalu satu waktu si koordinator ibadah ini lihat beberapa pemain musik kita, kok kalau mereka nggak tugas nggak ibadah ya gitu. Mereka kemana ya gitu kan, sekali, 2 kali, 3 kali. Jadi muncul pertanyaan, biasanya mereka selalu datang ibadah. Tapi kali itu nggak datang, kalau nggak tugas nggak datang gitu. Akhirnya selidik punya selidik, bocorlah. Mereka pelayanan di gereja A, GBI juga. Di sana mereka dikasih PK, apa itu PK gitu kan. Waktu itu masih asing kata-kata itu gitu ya. Apa itu PK? Iya itu dikasih amplop ada uangnya. Oh ya gitu ya. Jadi agak kaget gitu. Waduh gimana ini? Ini kalau kita biarin lama-lama pemusik kita bisa diangkut semua gitu kan ya. Akhirnya mereka pengurus di atas rapat mungkin, saya kan bukan pengurus ya ibu-ibu ya. Sampai satu hari kita semua dikumpulin tuh, tim pujian penyembahan itu semua. Mereka bilang begini, ketuanya bilang, teman-teman mulai minggu depan setiap kali kita pelayanan teman-teman akan dimintai tanda tangan sebagai absensi gitu kan ya. Kita bilang, oh ya? Buat apa itu gitu ya. Iya nanti teman-teman diminta tanda tangan jangan kaget ya. Nanti mulai bulan depan kita akan dikasih bilangnya waktu itu transport gitu. Wah itu jadi muncul macam-macam reaksi gitu ya. Ada yang bilang, oh ya pantas lah dong kita dikasih transport, kita kan jauh ke sini bla 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 gitu ya. Tapi ada yang bilang, masa sih pelayanan dihargai dengan duit gitu ya, jadi ribut gitu ya. Tapi akhirnya karena itu keputusan pengurus di atas ya udah kita ngikut aja ibu-ibu. Nah waktu pertama kali kita dikasih PK, dipanggilkan saya juga termasuk. Ayo Bertina kamu berapa kali pelayanan? Ditanda tangan gitu ya, 1 kali pelayanan sekian. Ya waktu itu masih puluhan ribu sih ibu-ibu ya, kan tahun 93 gitu kan ya. Terus dikasih amplop ada isinya, kita kaget gitu ya. Ini apa ini gitu kan ya ibu-ibu ya, kok begini kita pelayanan sekarang gitu ya. Dulu kita gak dikasih begini, jadi ada kayak semacam rasa bersalah gitu. Kok begini ya gitu. Nah dari situ tuh terus sampai sekarang. Waktu itu kita dikasih PK kita kaget. Sekarang pelayanan enggak dikasih PK kaget ibu-ibu. Saya pikir-pikir sudah berubah nih arah kita ini ya. Sudah melenceng jauh. Memang sebagai gereja kita bertanggung jawab untuk memberi makan para imam, betul ya. Tapi sebagai pelayan kita nggak berhak menuntut itu. Kita nggak berhak berharap itu. Kalau dikasih ya puji Tuhan itu berkat kita. Nggak dikasih puji Tuhan karena dikasih kesempatan melayani. Saya juga terus bicara pada diri saya, belajar murni dalam pelayanan. Jangan aneh-aneh. Ya, makanya kalau pelayanan selalu bawa uang supaya kalau kau pulang punya transport. Jangan berharap dari situ. Saya punya teman pernah soalnya. Dia pergi pelayanan dengan entengnya dia nggak bawa duit ibu-ibu. Jadi waktu dia pulang entah Tuhan izinkan terjadi ya. Si gereja itu lupa kasih PK. Jadilah dia bingung. Nggak punya transport untuk pulang kan. Aduh dia stres ini. Akhirnya dia telepon istrinya. Dia bilang, mama nanti di depan pintu ya. Saya mau pulang naik taksi. Memang kenapa papa? Saya nggak punya uang. Itu jadi pembelajaran. Jangan berharap bu. Kalau dikasih itu berkatmu, nggak dikasih tetap berkatmu. Siap-siap aja semuanya. Ya, jadi jangan ada apa ya hal-hal. Saya selalu juga mengajar kepada anak-anak di seminari seperti itu. Saya ketemu dengan mereka di kelas, saya bilang tolong ya kalian tuh tulus jadi hamba Tuhan. Jangan bulus jadi hamba Tuhan. Jangan pulus jadi hamba Tuhan. Benar bu,
Ini mesti diluruskan soalnya gitu. Ya. Walaupun gereja harus bertanggung jawab, enggak juga dibiarin anak orang pulang enggak naik kendaraan jalan kaki, ya itu sih namanya nyiksa Bu ya. Tapi kita sebagai di pihak yang melayani, dijauhkan Tuhan kita berharap hal-hal seperti itu. Karena Tuhan kalau percayakan kita melayani, Tuhan pasti sediakan semua yang kita butuhkan. Enggak mungkin dibiarkannya, enggak mungkin Bu. Sampai hari ini, dulu waktu saya pertama kali masuk sekolah Alkitab, ada satu kakak saya memang gak ngerti pelayanan, dia bilang, ngapain kau masuk sekolah Alkitab? Nanti kau makan apa? Makan batu katanya gitu ya. Tapi sampai hari ini saya gak pernah makan batu Bu. Saya makan capcay hari ini ya. Makan puyung hai, makan bakso kadang-kadang dikasih sama Ibu Lili. Ibu. Jadi itu. Tapi kita nggak boleh berharap. Mari kita belajar jadi hamba Tuhan tuh jangan matre. Apalagi sampai pasang tarif. Oh Tuhan Yesus ampunilah dia. Ya udah kayak artis aja Bu ya. Jadi tetap murni. Jangan materialisme gitu. Supaya motivasi kita tulus dalam melayani Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita melayani seperti Kristus? Ya, sebelum saya sampai ke sini, Yesus pernah nggak sih habis pulang pelayanan diamplopin gitu? Nggak pernah kayaknya. Yesus pelayanan kemana aja dia pergi dikasih makan, dia pulang Bu ya. Jadi nggak pernah berharap begitu. Tapi Yesus didukung oleh perempuan-perempuan kaya. Tadi kan kita ketemu ya, didukung dengan keuangan mereka gitu. Jadi Yesus tuh nggak pernah kekurangan secara biaya dalam pelayanannya. Makanya dia punya bendahara kan. Yudas itu bendaharanya gitu. Kalau nggak ngapain punya bendahara kalau nggak ada duit ya ibu-ibu ya. Tapi Yesus tidak pernah berharap hal-hal yang sedemikian itu ya. Yang kedua, melayani seperti Yesus berarti saya harus apa? Rajin. Rajin seperti Yesus. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap dia sudah pergi ke Bukit Zaitun. Ngapain? Jogging? Bukan Bu. Ya. Ngapain dia di sana olahraga pagi? No, dia berdoa kepada Bapaknya. Dia minta hikmat, dia minta urapan dari Bapaknya, dia minta jiwa dari Bapaknya. Supaya sepanjang hari itu dia melayani, dia menjadi berkat bagi setiap orang yang dijumpai. Jadi pertama kali bangun pagi seorang pelayan Tuhan itu harusnya cari Tuhan dulu. Rajin. Saudara, agama tetangga kita itu mereka sembahyang jam berapa pagi-pagi? Jam 5 kurang biasanya ya, kurang 15 kadang-kadang ya. Kita jam berapa bangun? Jam 4. Harusnya, iya kan? Dan bangunnya jam 4 itu bukan langsung ke pasar, bukan langsung kita masak. Kita penyembahan dulu. Meskipun kita nggak melayani di hari Minggunya, tapi tiap hari kita adalah seorang pelayan Tuhan. Tiap hari. Carilah Tuhan, carilah wajahnya di pagi hari. Supaya sepanjang hari itu kita bisa memberkati banyak orang. Karena pelayanan kan nggak selalu harus di depan mimbar sini Bu. Ini yang kelihatan. Kita melayani ketika kita masak di rumah itu pelayanan. Kita nyuci, kita urus rumah itu pelayanan Bu. Ibu-ibu sebagai yang punya toko, melayani konsumen itu pelayanan. Sebagai karyawan di kantor itu pelayanan. Semua yang kita lakukan di hari-hari kita itu pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi jangan bilang pelayanan harus di gereja, siapa bilang? Pelayanan itu ada di seluruh apapun aspek hidup kita setiap hari. Jadi untuk melakukan semuanya itu kita perlu Tuhan mengurapi, menyertai dan memakai hidup kita. Supaya setiap orang yang kita jumpai setiap hari merasa terberkati dengan kehadiran kita. Itu ibu-ibu di kantor, oh saya bukan pimpinan di kantor Bu, oke. Ibu-ibu karyawan, oke. Tapi berkatilah pimpinanmu dengan kerjamu itu. Dengan pelayananmu itu. Berkatilah teman-temanmu dengan cara kerjamu itu. Itu kan pelayanan juga. Di mana kita hadir, di sanalah mimbar kita. Kita memberitakan Kristus, kita melayani. Ya, rajin. Dan tidak bersungut-sungut, tidak lelah, tidak mengenal putus asa, tidak mengenal apa yang namanya cuti. Mohon maaf ya Ibu, saya paling gak suka dengar kata orang pelayanan cuti. Dalam hati saya, dicutikan Tuhan kamu selamanya. Ya. Kecuali melahirkan atau beda ya ibu-ibu. Tapi kan bukan perempuan ini, laki-laki dia. Masa dia minta cuti pelayanan? Sakit enggak juga. Terus kenapa dong? Nanti macam-macam alasannya ya. Habis begini, begitu. Aduh, enggak menghargai waktu yang Tuhan berikan. Ya. Dan melayani itu harus dikerjakan dengan senang hati, dengan sukacita. Makanya kita selalu bersemangat. Ya. Dan
Kalau ibu-ibu taruh ibu-ibu di sini pelayanannya oke. Di sini saya juga pelayanan. Tapi di rumah berantakan. Di rumah nggak ada nasi, anak mau makan. Piring kotor, anak mau makan gak ada piring. Terus kita di sini aman pelayanan. Itu bukan pelayanan yang benar. Pelayanan yang benar dimulai dari rumah. Saya selalu bilang pada anak saya, kamu jangan di gereja, kamu haleluya jadi singer. Di rumah semuanya kamu biarin berantakan. Pelayananmu gak benar nak. Dimulai dari rumah. Ya, bantu mengerjakan pekerjaan rumah, nyapu apa kayak begitu ya. Karena kadang-kadang kita pikir melayani itu adalah orang yang di area mimbar dilihat orang ya kan, kelihatannya semua yang dilakukan rohani. Enggak begitu, enggak Bu. Dimanapun kita berada, terutama dimulai di rumah, disitulah teruji pelayanan kita. Seperti Amsal 31 berkata, seorang perempuan yang rajin itu, dia senang bekerja dengan tangannya, dia bangun kalau masih malam, masih gelap di pagi hari, penyembahan, melakukan semua pekerjaan rumah. Dia tahu pendapatannya menguntungkan, maka pelitanya tidak pernah padam. Ya, dia memberikan tangannya kepada orang yang tertindas dan mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, dan makanan kemalasan tidak dimakannya. Jadi seorang pelayan Tuhan harus rajin. Rajin menyelesaikan semua urusan-urusan yang praktis seperti Marta, tapi rajin juga mengurus urusan rohaninya seperti Maria. Dia tidak lalai mengurus kerohaniannya di hadapan Tuhan. Membimbing orang-orang dalam kerohanian juga menjadi teladan, menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Dalam Roma 12 ayat 11, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kadang-kadang kerajinan kita bisa kendor sih, bisa ya. Walaupun ada lagu jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, kita bilang, aduh kadang-kadang lelah juga sih Tuhan gitu ya. Lelah kenapa? Bukan karena banyaknya pekerjaan pelayanan Tuhan, bukan. Tapi menghadapi orang kita lelah, ya kan. Menghadapi siapa kita lelah gitu. Tapi ayo hari ini kita semangati diri kita supaya kita tetap memiliki roh yang bernyala-nyala dan kerajinan kita tidak menjadi kendor. Semakin semangat melayani Tuhan. Melayani seperti Yesus berarti saya harus memiliki hati seorang hamba. Yang pertama ciri-ciri hati seorang hamba itu melayani dengan setia. Setia. Alkitab bilang setia dalam perkara kecil, Tuhan percayakan perkara yang besar. Ya. Seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Yesus itu setia melayani Bapaknya setiap pagi, penyembahan, pujian, berdoa. Yesus juga setia kepada tugas pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, dia tidak lalai. Yesus setia kepada murid-muridnya, membina mereka selalu, ibu-ibu ya. Jadi perkara kesetiaan ini bukan hanya pada tugas pekerjaan sebetulnya, tapi juga kepada orang-orang di mana kita selalu terus membangun kesehatian, membangun chemistry dengan mereka, ya. Setia kepada Tuhan, setia kepada pekerjaan-pekerjaan, setia kepada gereja di mana kita melayani. Lalu seorang hamba itu rendah hati. Jangan merasa diri kita udah paling berpengalaman. Saya lulusan sini dong, saya bergelar ini dong. Kalau Tuhan nggak urapi kita bisa jadi pengangguran Bu. Saya bilang pada diri saya sendiri gitu ya, mentang-mentang kamu lulusan sekolah Alkitab terus yakin gitu kamu mau dipakai Tuhan, nggak jaminan. Ya, kalau bukan karena kemurahan Tuhan dan kalau bukan karena kita belajar untuk memperlengkapi diri selalu, nggak akan juga. Jadi mari kita belajar menjadi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati tidak memilih-milih jenis pelayanan, apa saja. Jangan kita pikir, saya kalau mau pelayan harus yang bagian mimbar gitu kan ya. Harus yang di depan sana yang kelihatan gitu, enggak Bu. Ya, pelayanan kita itu mulai dari sapu, ngepel, pekerjaan-pekerjaan yang enggak dilihat mata oleh manusia. Sikat WC itu pun pelayanan. Kalau kami sebagai pengerja dari Seminari Betel dididik seperti itu, betul gitu ya. Jangan kamu pikir pelayanan itu kalau di depan orang khotbah begitu, enggak. Dimulai dari kamu belajar mengepel, cuci toilet, itu ya, lap kaca, itu pelayanan. Dan itu membentuk kita dan saya pun sampai hari ini. Jadi jangan memilah-milah pelayanan. Yang menjadikan pilah-pilah itu kan manusia. Ya, mereka mengatakan inilah pelayanan untuk Tuhan, sementara ini bukan. Enggak begitu. Semua yang kita lakukan dengan ketulusan hati untuk Tuhan, itulah pelayanan yang benar. Ya. Dan
Orang yang melayani dengan rendah hati mengikuti aturan yang dibuat. Ibu-ibu melayani misalnya di kaum ibu gitu kan. Saya tahu sih kalau kaum ibu tuh biasanya mereka tuh kreatif gitu ya. Ada saja idenya gitu. Ya nanti kita beginilah, kita bikin seragam inilah, kita bikin itulah gitu ya. Silakan. Semua itu untuk membangunkan iman dan kekompakan kita. Tapi kadang-kadang kan ada aturan-aturan yang dibuat ya, harus latihan jam sekian gitu kan ya. Nanti pakai seragam ini ya, lagu jangan terlalu begitu dan ada aturannya. Kalau orang rendah hati dia rela mengikuti semua aturan itu, enggak apa-apa saudara. Ya, lebih baik kita ikutin itu, yang penting Tuhan dimuliakan. Jangan pada ego kita, udah saya nggak suka, saya nggak nyaman, ya itu kan Anda melayani diri sendiri atau melayani Tuhan sebetulnya sih? Atau melayani jemaat? Nah itu yang mesti kita perlu pikirkan. Supaya jemaat terberkati dengan pelayanan kita. Orang yang rendah hati rela kalau dia ditegur. Rela kalau dia dinasehati. Diberi masukan. Tidak marah, tidak ngambek. Ya. Kalau pelayan Tuhan sudah nggak punya kerendahan hati, waktu dinasehati, dia bisa bilang, emang gereja di sini doang, di sana juga ada kali. Gitu ya, aku pindah aja. Kalau saya jadi kembalinya sono pindah. Karena yang dihadapi sama manusia belum sempurna ya. Dimanapun belum sempurna karena kita semua sedang disempurnakan ya. Jangan gara-gara di sini belum sempurna. Banyak sekali ini terus saya mau pindah sana saja. Sana gerejanya sempurna. Nanti waktu pindah ke sana, sana jadi nggak sempurna gara-gara kehadiranmu. Gitu ya. Ya. Mari kita terus belajar menjadi seorang yang rendah hati. Yang ketiga, seorang pelayan yang punya hati hamba adalah melayani menurut kehendak tuannya. Enggak bisa menurut mau-mau sendiri. Kalau di rumah ibu-ibu punya pembantu, terus kemudian ibu-ibu bilang begini, Nem mungkin namanya Inem ya, tolong kamu ke pasar, kamu beli daging sapi ya, hari ini saya mau masak rendang. Terus dia bilang begini, nyonya nih baru kemarin masak sapi, masa sekarang sapi lagi? Udah hari ini ayam, kurang ajar ya. Kok kamu yang ngatur saya? Yang nyonya tuh saya atau kamu sih gitu ya. Jadi ikut kehendak tuannya. Kita pun sama Bu. Apa yang Tuhan mau mari kita ikuti. Jangan yang kita suka yang kita bikin gitu loh ya. Kita kelihatannya kadang-kadang melayani Tuhan, tapi sebetulnya kita melayani menurut kesukaan hati kita. Itu ya, makanya kita perlu uji segala sesuatu. Belajar untuk berkenan kepada Tuhan supaya pelayanan kita itu mendapat nilai di hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai Tuhan bilang begini, you sih melayani, tapi aku nggak pernah nyuruh kayak begitu. Aku nggak suka dengan apa yang kau lakukan. Jadi enggak berkenan lah. Ya itu kamu buat dirimu aja lah. Nah, gimana Bu? Jangan sampai terjadi seperti itu. Oke. Lalu yang keempat, hamba itu taat pada tuannya. Mau apapun yang Tuhan katakan kepada kita melalui peraturan gereja, melalui hamba Tuhan, melalui arahan-arahan yang ada, belajarlah untuk taat. Jangan suka protes. Ada saja sih pelayan-pelayan Tuhan di gereja itu kadang-kadang sukanya protes ya. Akhirnya yang protes bukan jemaat, yang protes pelayan sendiri. Ya, yang susah diurus kadang-kadang bukan jemaat. Yang sering susah diurus tuh pengurusnya. Saya nggak tahu di sini ya. Saya nggak tahu di gereja ibu-ibu. Semoga tidak begitu ya. Akhirnya kita pusing ngurusin pengurus ibu-ibu ya. Bukan ngurusin jemaat akhirnya. Tapi Tuhan tolong kita supaya kita boleh menjadi garam ya. Ibu-ibu yang dengar sesi ini hari ini kita pulang, kita bawa sesuatu. Kita bawa satu pembaharuan di pelayanan kita. Ya, satu hari nanti kita akan berdiri di hadapan Allah. Raja, segala raja yang punya pelayanan ini yang kepadanya kita harus bertanggung jawabkan. Semua yang kita lakukan selama kita melayani di gereja di muka bumi ini. Apa nanti pertanggungjawaban kita ya. Dan kita yakin meskipun secara manusia, secara gereja mungkin kita nggak mendapat upah seperti orang-orang lain. Jangan bandingkan diri kita, jangan bandingkan gereja kita. Biarlah kita membandingkannya dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Supaya kita tahu ini kita masih di jalur Tuhan atau enggak ya. Karena banyak juga gereja begitu, gereja sono begitu, begini, begono. Di sini dong bikin, setiap gereja itu punya warnanya masing-masing. Apa yang Tuhan mau buat ya ikuti aja Bu. Jangan kita kemudian jadi akhirnya saking membandingkan diri sampai kita udah nggak tahu nih arah kita kemana sebetulnya. Ya, warna kita apa sebetulnya, sampai udah nggak tahu.
Boleh sih belajar, boleh sih jadi percontohan beberapa hal. Tapi bukan berarti semuanya kita harus jadi ikut-ikutan ke sana kemari. Akhirnya kita jadi kayak orang terombang-ambing gerejanya. Ya, miliki ciri sendiri, miliki arah sendiri, ikuti apa yang Tuhan mau, taati apa yang Tuhan suruhkan untuk kita lakukan. Karena satu saat bukan kita bertanggung jawab kepada ketua sinode, bukan kita bertanggung jawab kepada BCD, kita bertanggung jawab langsung kepada yang punya pekerjaan, yang punya pelayanan, Tuhan Yesus namanya. Ya, mengakhiri sesi ini saya punya 2 ilustrasi. Yang satu sungguh-sungguh terjadi, yang kedua ilustrasi ya. Jadi yang pertama satu kisah yang nyata ya. Satu waktu saudara di Amerika Serikat itu ada KKR besar diadakan ya. Dan sementara KKR itu diadakan, ada 2 anak muda yang sama sekali belum pernah datang ke gereja. Enggak tahu bagaimana hari itu mereka bisa datang ke gereja gitu ya. Tapi karena belum pernah datang ke gereja jadi mereka terlambat, tidak tahu jamnya maksudnya gitu ya, bukan karena sengaja. Nah waktu mereka masuk di pintu, yang pertama kali menyambut mereka tentu siapa? Penerima tamu gitu, asar gitu ya. Nah waktu si asar ini lihat anak 2 ini, kemudian berkata tunggu ya, saya cari bangku gitu ya. Dia cari, tapi karena itu KKR penuh semuanya gitu. Sampai ke depan-depan dia cari. Ternyata di depan sekali ada yang masih kosong. Lalu dia antar itu 2 pemuda duduk paling depan. Nah khotbah, waktu altar call 2 orang muda ini maju ke depan. Memang hari itu betul-betul kairosnya Tuhan buat mereka gitu ya. Dan ternyata salah satu di antara yang maju ke depan ini adalah pastor penginjil Billy Graham, ibu-ibu. Akhirnya jadi penginjil dunia yang besar, yang sudah meninggal ya tahun lalu ya, umur 99 tahun. Coba bayangkan kalau asar di depan itu berkata, siapa suruh juga kamu datang terlambat ibadah? Udah kamu di situ aja, saya yakin. Itu mendatangkan luka di hatinya. Mungkin dia nggak jadi penginjil terbesar ibu-ibu ya. Tapi karena ada ada asyar yang pertama kali menyambut mereka datang di gereja dan memperlakukan dengan baik. Mencari sampai ke tempat duduk paling depan. Jadilah lahir seorang penginjil besar Billy Graham. Jadi jangan anggap sepele pelayanan penyambutan tamu. Karena ketika pertama kali jemaat datang yang menentukan dia itu betul merasa disambut, ini rumahku, ini keluargaku, itu penyambut tamu. Bukan pendeta yang khotbah di depan bu. Mau sehebat apa khotbah pendeta kalau di depan dia sudah rasa tertolak. Dia berkata ini terakhir saya datang di gereja ini. Amin ibu-ibu. Kalau saudara bertugas sebagai asyar, sebagai penyambut tamu, berdoalah kepada Tuhan. Supaya melalui kita, jemaat itu tersambut. Ini rumahnya, ini keluarganya, dia aman di sini, dia pasti terberkati di gereja ini. Dan shalom itu harus keluar dari hati kita kepada dia, dari wajah kita kepada dia. Ya itu pelayanan. Padahal kan asar kadang-kadang dianggap pelayanan asar doang, bisa gitu kan ibu-ibu. Padahal dia nggak tahu itu tanggung jawabnya besar bu ya. Contoh yang kedua, satu kali ada satu butik. Tahu ya toko butik besar ya terkenal begitu. Lalu kemudian ada beberapa pelayan di situ. Nah satu siang ada seorang ibu yang ya pakaiannya tuh sangat sederhana, pakai sendal gitu ya, nggak dandan, nggak apa, lusuh lah gitu ya. Terus kemudian dia masuk, lalu si pelayan di butik ini bilangin, ibu ada yang saya bisa bantu gitu kan ya. Ya saya mau lihat-lihat gitu ya, boleh nggak? Oh boleh. Ibu mau lihat gaun? Ayo ke sana, dianterin, dilihatin semuanya gitu ya. Ibu mau coba? Nggak apa-apa dicoba aja gitu ya. Itu teman-teman yang lain udah pada main-main mata. Ya orang begitu dilayanin. Pasti nggak belilah gitu kan ya, pasti pegang-pegang doang lah gitu ya. Tapi si pelayan ini kok setia banget gitu ya, dilayani dengan kerendahan hati gitu. Terus kemudian si ibu yang sudah lama, dia mungkin ada 1 zaman di butik itu gitu. Dan dia bilang terima kasih ya, sudah dilayani dengan baik. Nanti kalau saya punya uang saya akan datang untuk beli gitu. Teman-teman bilang bener kan nggak beli gitu ya. Keluar itu si ibu. Tapi si pelayan bilang, oh iya ibu nggak apa-apa.
gitu ya. Terima kasih sudah mengunjungi butik kami. Diantar loh sampai ke depan pintu gitu. 2 minggu kemudian datang lagi seorang perempuan tapi dandanannya wow keren gitu ya, datang pakai mobil serta diikuti dengan itu kamera yang mau shoot itu punya butik itu gitu ya. Jadi si pelayan ini kaget, duh siapa ini, jangan-jangan kita melakukan kesalahan. Nah loh terjadi viral gitu ya. Datang, nggak taunya ibu itu adalah ibu yang kemarin, yang datang 2 minggu yang lalu. Tapi dandanannya udah beda lah, karena dia kan kepala dari sebuah stasiun televisi atau apalah begitu ya. Lalu dia jumpai itu pelayan tadi. Dia bilang, saya mau nanya-nanya kamu, saya ibu yang kemarin 2 minggu lalu yang nggak jadi beli katanya gitu ya. Saya sekarang datang. Ibu, si pelayan sampai kaget, ibu itu ya ampun beda banget, ya iyalah gitu ya. Terus saya mau tanya-tanya sama kamu, ini lagi di shoot loh ya, nanti mau ditayangkan di TV katanya gitu. Terus ya ibu tanya aja, kenapa sih kamu layanin saya begitu rupa, padahal kamu pasti pikir saya juga gak mungkin belilah kan ya, saya udah pakai sandal jepit, pakaiannya sangat sederhana, lusuh gitu ya, nggak level lah gitu ya dengan butik sehebat ini. Dia bilang apa? Ibu, saya di sini hanya seorang pelayan. Saya hanya melakukan apa yang menjadi tugas saya. Saya tidak berhak menghakimi, tidak berhak untuk menolak siapapun itu. Saya akan layani dengan baik karena saya seorang pelayan. Wow. Jawabannya singkat tapi tajam, ibu-ibu. Ya. Dan akhirnya betul disiarkan di televisi, butik itu jadi terkenal kemana-mana gara-gara pelayan ini. Bisakah kita berlaku seperti pelayan perempuan itu tadi? Kalau jemaat datang kita nggak membanding-bandingkan. Kita nggak merasa bahwa ya dia datang jalan kaki lagi, sandal begitu lagi, bajunya bau lagi. Bisakah ibu-ibu? Kita hanya pelayan. Hanya melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Yang nanti menilai dan memberi upah itu adalah yang empunya kerajaan surga. Yang empunya pelayanan, sang majikan kita. Jangan berharap upah, karena upah pasti sudah tersedia. Seperti pelayan ini, dia gak pernah berharap upah. Tapi gara-gara dia terkenal butik itu, dia diangkat jadi manajer lah ibu, pasti gitu ya. Karena orang ini luar biasa, teman-teman yang lain semua jadi apa? Cuma melongok doang. Kenapa? Karena tidak memperlakukan dengan baik. Di setiap gereja pasti ada orang-orang yang seperti teman-teman itu, pasti ya. Tapi satu saja yang butuh seperti pelayan perempuan ini. Sehingga jemaat datang, jemaat merasa dilayani, mereka bertumbuh, mereka merasa inilah rumahku, disinilah aku akan senantiasa setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang menjemput aku. Selamat menjadi wanita yang melayani seperti Kristus. Haleluya. Amen ya. Oke. Kita punya waktu kalau ada yang mau bertanya 2 sesi ini tentang hikmat dan wanita yang melayani, silakan ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya. Atau di situ ada bahan diskusi. Coba ditayangkan slide terakhir tadi. Ya. Bagian mana yang sulit saudara lakukan untuk melayani seperti Kristus gitu ya. Kan tadi ada beberapa bagian tuh yang sudah disampaikan ya. Kemudian yang kedua, sudahkah ciri-ciri hati hamba ada pada saudara? Diskusikan. Ciri yang mana yang harus ditingkatkan? Mungkin sudah ada sih, tapi perlu rasanya tuh dimaksimalkan, ditingkatkan seperti itu. Oke. Ada pertanyaan ibu-ibu? Enggak ada? Aman, tentram? Semua bisa dipahami ya ibu-ibu ya? Oke, tinggal kita melaksanakan tentunya ya. Ya. Kalau tidak ada, kita akhiri sesi ini sebelum saya serahkan kepada yang memimpin berikutnya untuk kita nanti dipandu ke sesi berikutnya. Mari kita berdiri, kita akan naikkan sebuah pujian. Mana tadi pemain keyboard kita?